Oke, halo semua. Jadi hari ini saya akan bahas soal UTUL UGM, ujian tulis masuk Universitas Gadjah Mada. Ini adalah soal saintek di bidang fisika. Oke, soal pertama. Benda dengan bobot 40 Newton diangkat dari permukaan tanah sehingga mencapai ketinggian 10 meter, kemudian dilepaskan. Energi kinetik benda itu ketika berada pada ketinggian 6 meter dari permukaan tanah bernilai sekitar titik-titik. Oke. Di sini diketahui bobot itu adalah W. W sama dengan 40 Newton. Nah, W itu rumusnya adalah M kali G. 40 berarti M, G-nya kita pakai 10 ya. 40 km sama dengan 4 kilo ya. Berarti massa benda itu 4 kilo. Nah, diangkat dari permukaan tanah hingga mencapai ketinggian 10 meter. Berarti itu adalah H1 sama dengan 10 meter. Nah, H2-nya adalah 6 meter. H2 sama dengan 6 meter. Berapa energi kinetiknya, energi H2-nya? Oke, kita ilustrasikan aja ya. Nah, misal di sini ada tanah. Nah, bendanya diangkat dari sini sampai ketinggian di sini misalnya 10 meter. Ini 10 meter. Kemudian dilepaskan. Nah, dilepaskan berarti kan bendanya jatuh ya. Bendanya jatuh, ya anggaplah di sini. Nah, ini ketinggiannya adalah 6 meter dari tanah. 6 meter. Nah, di sini di ketinggian ini dia hanya punya EP saja. EP1 dan EK1-nya bernilai 0. Nah, setelah itu dia dilepaskan di ketinggian ini, dia masih punya energi potensial karena dia berada pada ketinggian tertentu, dan dia punya energi kinetik karena dia dilepaskan, otomatis dia jatuh dengan kecepatan tertentu. Kedua. Nah, kita gunakan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik ya adalah EM1 sama dengan EM2. EM1 nya itu adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EM2 adalah EP2 ditambah EK2. Nah, EP1 ditambah EK1 tadi 0 ya. Tambah 0 sama dengan EP2 ditambah EK2. Berarti EP1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, EP1 itu rumusnya MGH1 EP2 MGH2 ditambah EK2. Nah, kita masukkan nilainya. Masanya tadi kita dapat 4 kilo ya, M-nya 4 kilo. 4 dikali G-nya 10, H1 tadi 10 meter. 10, M-nya 4, G-nya 10, H2 tadi adalah 6 ya. 6 ditambah EK2. 4 kali 10 kali 10 ini 400. 4 kali 10 kali 6 adalah 240 plus EK2. Maka EK2 400 kurang 240 ya. 400 dikurang 240
KI2 kita dapat 160 Joule. Jadi energi kinetik pada ketinggian 6 meter adalah 160 Joule. Jawabannya C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bola baja bermassa M bergerak horizontal dengan kelajuan awal V melalui material pasir. Bila bola itu berhasil masuk menembus pasir sejauh D sebelum akhirnya berhenti, maka besar gaya gesek rata-rata yang dialami bola tadi adalah titik-titik. Nah, di sini diketahui bola baja bermassa M bergerak horizontal dengan kelajuan awal V melalui material pasir. Bila bola itu berhasil masuk menembus pasir sejauh D, sebelum akhirnya berhenti. Nah, berhenti ini maksudnya adalah kecepatan akhirnya sama dengan 0. Nah, di sini kecepatan awalnya V0 sama dengan V. Maka gaya gesek rata-rata yang dialami bola tadi adalah di titik. Oke. Kita gunakan hubungan usaha energi kinetik ya. Usaha energi kinetik. Kita gunakan hubungan ini. Di mana W itu adalah perubahan energi kinetik. W sama dengan delta IK. Nah, W itu adalah F kali S. Delta IK itu adalah setengah massa kecepatan akhir di kuadrat dikurangi kecepatan awal kuadrat. Ya. Nah, gaya di sini yang bekerja adalah gaya gesek karena pasir itu kan kasar, otomatis karena kasar dia akan timbul gaya gesek. Maka di sini adalah usaha oleh gaya gesek. Maka F-nya di sini kita ganti dengan gaya gesek Fg dikali S sama dengan setengah M. Vt-nya adalah 0 karena dia berhenti. Nah, berhenti 0 min V0-nya adalah V kuadrat. Fg dikali S. S-nya adalah D. Karena dia menembus pasir sejauh D. Dia masuk sejauh D gitu. Kali D sama dengan setengah M. V0. Nah, ini 0 kuadrat ke 0. 0 dikurang V kuadrat adalah minus V kuadrat. Min V kuadrat. Maka ini kita kalikan silang. Maka menjadi 2 FGD sama dengan min MV kuadrat. Maka gaya gesek yang dialami adalah minus MV kuadrat per 2D. Nah, tanda min, tanda negatif ada artinya benda ini mengalami perlambatan. Artinya benda diperlambat. Nah, siapa yang memperlambat gaya geseknya? Nah, kenapa dia bisa diperlambat? Karena ada ini material pasir. Pasir itu kasar ya. Pasir itu kasar, otomatis karena dia bergerak di bidang yang kasar, lama-lama kecepatannya akan berhenti. Karena kecepatannya berhenti, maka energi kinetik akhirnya sama dengan 0 gitu. Maka didapatlah ini. Gaya geseknya sama dengan min MV kuadrat per 2D. Maka jawabannya adalah D ya. Tanda min ini hanya menunjukkan dia diperlambat saja. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah balok bermassa M digantung dengan 3 utas tali seperti gambar. Besar tegangan tali 1 adalah titik-titik.
Oke, kita uraikan dulu gaya-gayanya. Ini gaya tegangan tali T3 ya. T3 ini kita proyeksikan terhadap sumbu X sumbu Y, maka ini menjadi T3 karena dia dekat sudut cos 60. Kalau dekat sudut tuh kali cos ini, karena dia jauh dari sudut ya, maka kita kali sin T3 sin 60. Nah, di sini ada T1. Nah, di sini ada T2 ya. Di sini ada gaya berat bendanya. Oke, inilah gaya yang bekerja pada sistem ini. Nah, pertama kita tinjau dulu ini. Kita lihat dulu yang ini. Yang T2-nya. Sigma F Y sama dengan 0. Karena sistem ini diam, dia digantung berarti diam ya. Maka ini lupa, ini T2 ini. Maka T2 min W sama dengan 0. Maka T2 sama dengan W. T2 sama dengan W itu rumusnya adalah M kali G. Kita dapat persamaan 1. Nah, selanjutnya kita tinjau ini T3 dengan T2 ini. T3 cos 60 ini kita tinjau sekarang terhadap T2 dengan T2. Sigma Fy sama dengan 0 ya. Ini juga ada T2 di sini. Maka T3 cos 60 derajat min T2 sama dengan 0. Maka T3 cos 60 derajat sama dengan T2. T3 cos 60 adalah setengah sama dengan T2 tuh rumusnya dapat M kali G ya. Maka T3 sama dengan dikalikan ke sini 2mg persamaan 2. Nah, yang terakhir untuk mencari T1 kita tinjau hubungan ini. Kita tinjau T1 dengan T3 sin 60. T sigma Fy X sigma Fx sama dengan 0. T1 min T3 sin 60. T1 min T3 sin 60 sama dengan 0. Maka T1 sama dengan T3 sin 60 derajat. T1 sama dengan T3 nya tadi 2mg. Nah, sin 60 nilainya adalah akar 3/2. Nah, bisa kita coret ya 2 nya. Maka T1 nilainya adalah mg akar 3. Maka T1 nilainya adalah mg akar 3. Jawabannya A. Ini akar 3 mg sama mg akar 3 itu sama aja ya. Nah, ini T1 sama dengan akar 3 mg. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sepotong balok kayu mengapung di atas air dengan volume 75% volumenya tenggelam dalam air. Bila volume balok itu 5000 cm3, maka massa balok kayu itu dalam satuan kilogram adalah titik-titik. Oke, kita ilustrasikan dikit. Ya, kurang lebih
kayak gini lah ya. Ini ada air nih. Nah, ini isinya air ya. Kemudian ada balok kayu mengapung. Nah, ini balok kayu. Nah, ini mengapung dia nih. Nah, volumenya ini yang berada di bawah air nih. Ini sebesar 75%. 75%. Nah, berarti yang ada di permukaan adalah sisanya ya. Berarti 25%. Nah, diketahui volume balok kayu itu berarti volume totalnya. V total balok kayu ini adalah 5000 cm3 sama dengan 0,005 meter kubik. Nah, kita cari volume berapa sih volume yang tenggelam ini. Maka volume yang tercelup VTCL ya. TCL tercelup itu adalah 75% dari volume total. Berarti 75% dikalikan volume totalnya 0,005. Itu hasilnya adalah 0,00375 meter kubik. Nah, kemudian kita analisis gayanya. Balok kayu ini memiliki gaya berat arahnya ke bawah. Nah, karena dia gini berada dalam air ya, maka akan timbul gaya Archimedes yang arahnya ke atas. FA. Ini aja gayanya bekerja. Nah, selanjutnya kita gunakan hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. Kenapa sigma F sama dengan 0? Karena dia diam di sini, dia mengapung. Dia mengapung ini di permukaannya. Baloknya diam. Oke, sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya W min FA sama dengan 0. Maka W sama dengan FA di Archimedes. W itu adalah gaya berat balok. Rumusnya adalah massa balok ya. MB dikali G. Gaya Archimedes rumusnya adalah massa jenis fluida. Karena di sini air, maka kita gunakan massa jenis air dikali G dikali volume yang tercelup. Nah, G-nya bisa kita coret. Maka MB sama dengan rho air dikali volume tercelup. Massa balok sama dengan rho air itu kita pakai 1000. Volume yang tercelup adalah ini 0,00375. Maka massa balok adalah 1000 dikali 0,00375 adalah 3,75 kg. Maka jawabannya adalah A. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. 4 liter gas Ne, gas neon. Gas neon. Nah, neon ini adalah gas monoatomik. Liter gas Ne dari suhu 200 Kelvin dan tekanannya 2 atmosfer 2 atm mengalami perubahan keadaan secara isobarik sehingga mencapai suhu akhir 600 Kelvin. Usaha yang dilakukan gas selama proses itu bernilai titik-titik. Nah, kita cari dulu.
Kita tulis yang diketahui 4 liter, berarti itu adalah volume 1, 4 liter. Dari suhu T1 200 Kelvin dan tekanan 2 atm P1. Nah, di sini lihat isobarik. Isobarik artinya tekanannya tetap. Baik tekanan awal dan tekanan akhirnya tetap. Maka di sini P1 sama dengan P2 sama dengan 2 atm. Mencapai suhu akhir berarti itu adalah T2 600 Kelvin. Usahanya dilakukan gas. Oke. Kita cari dulu besarnya volume akhirnya. Kita gunakan ini P1 V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, karena P1 sama dengan P2 nya itu sama, maka kita bisa coret. Maka yang tersisa adalah P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Kita masukkan P1 nya 4 liter, 4, T1 nya 200, P2 dibagi T2 nya adalah 600. Maka P2 sama dengan 400 kali 600 dibagi 200. P2 sama dengan ini adalah 3, maka 4 kali 3 adalah 12 liter ya. Nah, usaha yang dilakukan gas karena di sini prosesnya secara isobarik, maka usaha secara isobarik dapat ditulis dengan persamaan W sama dengan P kali delta V. W sama dengan P kali delta V itu adalah P2 dikurangi P1. W sama dengan P nya adalah 2 atm ya. 2 P2 nya tadi kita dapat 12 dikurangi P1 nya 4. W sama dengan 2 kali 8. W sama dengan 16. Satuannya adalah liter atm. Jawabannya C. Oke, sekian ya video pembahasan soal utul UGM ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sudah menyimak. Bye-bye.